Semua bukti telah berbagai cukup dan sesuai aslinya kecuali bukti P3, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P22, P23, P85, P86, dan P84. Menimbang bahwa saksi itu mohon mengajukan penolakan saksi sebagai berikut. Satu, saksi Iskandar bersumpah pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan pemohon, bahwa pemohon sebagai kiai pesantren tersebut dan sebagai yang dituakan. Bahwa saksi menakor pada pondok pesantren Zaitun pada tahun 2015 bulan Oktober di tahun 2016. Pada tahun 2015 saksi mengangkat teman ke pondok pesantren Zaitun dan ikut sosialisasi yang disampaikan pemohon program Jamas Jahe. Maksudnya penanaman jahe untuk membangun bibit tanah tadi alami. Saksi hadir sosialisasi mengikuti sahabat saksi yang diundang tanggal bulan yang hadir sosialisasi ratusan orang dan tidak tahu kondisi data hadirnya. Selain itu ada juga program pertanian yang sudah berjalan. Saksi menyumbang mulai Rp1 juta sampai dengan Rp5 juta dengan voucher ke rekening atas nama jemaah. Bahwa perkembangan program sangat luar biasa. Saat ini sudah selesai pembangunan bukti tersebut yang disampaikan pemohon pada sosialisasi sudah terrealisasi. Bahwa kemudian ada program Jamas lainnya yaitu jalan menuju masyarakat desa untuk pembebasan jalan dari pintu utara. Saksi juga ikut menyumbang untuk jalan arah utara tersebut. Bahwa saat ini saksi tidak bisa menyumbang karena rekening sudah diblokir dan saksi tidak mengetahui apakah pesantren masih menerima sumbangan. Bahwa tentang pemblokiran apa saja saksi tidak mengetahuinya. Bahwa saksi terakhir menyumbang setahun yang lalu yaitu tahun 2003 tidak mengetahui tentang pertanggungjawaban karena saksi merasa ikhlas menyumbang dan hidup terasa berkah. Bahwa pada setiap argumen disampaikan pemohon tentang pelaksanaan program Jamas di bahwa saksi mengetahui perkara dengan dugaan itu PPU namun tidak detail dan saksi tahu permohonan pra-peradilan ini. Dua, saksi korek Firdaus bersumpah pada pokoknya menerangkan kesaksian pemohon dan kenal dengan pemohon bahwa pemohon merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun. Bahwa saksi menyumbang tetap ke pondok pesantren sejak tahun 2015. Transfer rekening atas nama jemaah di Bank Mandiri. Bahwa saksi mengetahui pondok pesantren Al-Zaitun dari media. Dan saksi sering berkunjung dan berkeliling dengan jalan kaki ke pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. Bahwa saksi diajak sosialisasi program pembangunan masjid Rahmatul Alamin dan juga program buka jalan di Gate Utara dengan nama program Jamas. Bahwa ketika sosialisasi di Al-Zaitun disampaikan pemohon, pesertanya banyak dan diajak berkeliling ke Al-Zaitun. Bahwa saksi menjadi wali santri sejak tahun 2016 sampai dengan tamat. Anak saksi berprestasi juara di kelas. Sebelum tahun 2016 saksi berkunjung ke pondok pesantren Al-Zaitun mencari sekolah terbaik. Bahwa masjid saat ini sudah selesai dan sudah modern. Menara setinggi 201 meter berlantai 60 dari jemaah selesai 9 tahun. Bahwa tahun 2017 saksi itu program bersepeda keliling Jawa dan menjadi sepeda Al-Zaitun untuk kesehatan. Ada kegiatan lain jalan 10.000 langkah dan ada juga jam digital untuk kesehatan jantung. Bahwa saksi peserta bersepeda keliling Jawa tahun 2000 sejauh 27 meter. Tiap kota berhenti sehingga waktunya 23 sampai 4 hari beserta lebih dari 400 orang. Bersepeda merek Zain milik saksi dengan kredit di Al-Zaitun dengan DP 1 juta rupiah dan semua beli dari Al-Zaitun sehingga 7 juta rupiah. Tidak setahun dengan angsuran 300 ribu rupiah sampai dengan 500 ribu rupiah per bulan. Bahwa saksi ditawarkan kredit jam tangan digital, saksi tidak
ingat harganya. Selain itu ada juga sosialisasi membangun galangan kapal untuk kebutuhan ikan. Di Al-Zaitun tidak disebutkan angkanya karena programnya bagus sehingga banyak yang mendukung program tersebut. Saat ini sudah ada 2-3 kapal yang sudah jadi, sehingga ada bukti nyata perkembangannya dan patut diapresiasi. Lokasi galangan kapal di laut lebih kurang setengah sampai sejam perjalanan dengan mobil, dan saksi pernah lewat mau berkunjung tetapi sudah disegel. Galangan kapal Al-Zaitun dapat dilihat dari YouTube. Saksi mengetahui tentang dugaan TPPU dari media dan saksi menyayangkan karena diblokir, sehingga saksi stop sumbangan ke Al-Zaitun. Padahal apabila sumbangan ikhlas, rezeki lancar dan ekonominya meningkat. Sebagai orang santri juga mengeluh karena rekening diblokir dan harus datang ke pondok pesantren seharusnya dipermudah. Saksi tidak mengetahui yang mengelola pondok pesantren Al-Zaitun, saksi hanya tahu sebagai pondok pesantren. Saksi sudah setahun yang lalu tidak menyumbang ke Al-Zaitun karena rekeningnya diblokir. Rekening program Jamas berbeda dengan rekening sekolah dan jajan. Setiap selesai sholat Jumat, pemohon menyampaikan perkembangan program serta laporan kebutuhan, namun saksi lupa kebutuhan tersebut. Juga saksi Musli Faiz beserta para pokok penjalankan saksi kenal dengan pemohon, saksi dengan pemohon sejak tahun 1998 sebagai hakim masjid, memberikan usia saksi sebagai jemaah. Saksi penggarap tanah atas nama pengurus Al-Zaitun sejak tahun 2000. Pondok pesantren Al-Zaitun dikelola oleh swasta. Luas tanah sekarang dengan masyarakat sekitar kurang lebih 364 hektar. Seluruh hasil tanaman padi di bawah pembangunan skala keras untuk kebutuhan santri sekitar guru dan para ustadz. Kebutuhan beras sebanyak 1.200 sampai 1.500 kg setiap hari yang diambil dari panen. Mekanisme bagi hasil seluruh modal sarana disiapkan Al-Zaitun sesuai dengan MOU dan diperhitungkan setelah panen masing-masing satu bagian untuk Al-Zaitun dan petani juga satu bagian. Penandatanganan MOU oleh penggarap dan pengurus Al-Zaitun. Satu bahu 7 meter dan ada masyarakat yang sampai 20 bahu. Sebanyak 20% hasil pertanian saksi untuk sumbangan sukarela kepada Al-Zaitun. Pada awalnya saksi menggarap 4 hektar dibagi-bagi karena banyak masyarakat yang ingin menggarap. Setiap tahunnya ada perluasan karena masyarakat menjual tanah, semuanya sekarang terdiri dari 4 kecamatan. Uang untuk membeli lahan dari Al-Zaitun sedangkan untuk namanya bukan atas nama Al-Zaitun. Saksi membenarkan PP 80 atas nama saksi dan tidak ada nama pemohon. Saksi ikut program Jamas yang membangun masjid tahun 2014 akhir untuk selesaikan masjid Rahmatan Alamin Delasyat dan tangan digital di sana ada 8 sampai 10 juta rupiah yang dicicil dari panen dalam waktu 3 tahun. Sosialisasi Jamas tahun 2014 untuk wali santri Sivitas Al-Zaitun relawan masjid di sekitar masjid. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Selain itu tahun 2016 ada program Jamas lainnya yaitu jalan menuju masyarakat sejahtera, membeli lahan untuk jalan di gate utara. Saksi sebagai donatur tetap dengan transfer rekening Jamas di Bank Mandiri. Saksi mengetahui rekening diblokir tahun 2023 sehingga dirasakan kegiatan tidak lancar, tapi tidak berjalan. Saksi tidak tahu rekening yang diblokir. Saksi mengetahui permohonan peradilan ini dari media cetak. Saksi sebagai wali santri pondok pesantren Al-Zaitun, saksi tetap mengharap tanah Al-Zaitun pemberian pengurus Al-Zaitun termasuk yang di Kecamatan Kroya di Pulau Kampus walaupun sudah dipasang pan dari Batin. Saksi tidak pernah memberikan keterangan di BAP. Kemudian saksi Tony Ismawan bersumpah pada pokoknya menerangkan saksi dengan pemohon
dikenal sebagai kiai, tidak dikenal dengan pemohon. Bahwa saksi sebagai lurah sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Bahwa saksi menjaga keamanan dan ketertiban dan monitor surat masuk di Pondok Pesantren Al-Zaitun, dan saksi ada kegiatan lain di luar pesantren. Di Pondok Pesantren Al-Zaitun hanya ada satu pintu masuk gerbang sebelah utara yang sudah dibangun, sedangkan gerbang sebelah selatan sudah. Jarak ke gerbang sekitar 4,5 km. Setiap ada orang yang masuk, lapor kepada petugas. Untuk masyarakat umum dibolehkan masuk setelah ada konfirmasi dan ditanya apa ketentuannya. Bahwa untuk surat masuk semuanya tercatat dan ada bukti suratnya. Bahwa saksi membenarkan bukti P4 berupa buku ekspedisi sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2024 tidak ada surat masuk SPDP, surat penetapan tersangka pada pemohon, yang ada hanya surat panggilan. Bahwa saksi mengetahui ada program kegiatan pondok pesantren yaitu karena setiap tahun ada litbang tahunan, karena saksi ikut mengamankan. Bahwa yang didapatkan tentang pendidikan pembangunan pesantren. Bahwa saksi mengetahui program Jamas karena pemohon menyampaikan program dan capaiannya di mimbar, saksi tidak mengetahui secara detail. Bahwa pemohon mengajak santri sebagai mentor dari makan santri dan kebutuhan beras 2 ton per hari. Memilih pesantren itu tidak ada dari pemohon. Sepeda milik bagi pemohon dibeli dari yayasan. Saksi mengetahui jam mereka untuk kegiatan warga yang tidak mampu mencicil angsurannya, tapi teman-teman di pondok pesantren banyak yang memakai jam digital. Bahwa saksi mengetahui program Jamas, yaitu masjid dan Jamas jalan di masyarakat desa. Sebagai kerja program Jamas 2015 sampai 2023 dengan pesantren, namun saksi tidak ada melakukan konfirmasi. Bahwa saksi mengetahui yayasan pesantren Indonesia yang membawahi pondok pesantren Al-Zaitun, saksi tidak kenal dengan semua pengurusnya, kenal sebagian dan pemohon sebagai dewan pembina. Bahwa saksi sebagai wali santri memberikan sumbangan pendidikan, biaya makan dan listrik sebesar Rp16.500 per hari, totalnya Rp800.000. Kedua, sudah subsidi biaya makan sangat besar untuk santri, karena perharinya sebanyak Rp84.000 untuk 3 kali makan dan 3 kali makanannya. Bahwa saksi tidak ada menggarap lahan, tapi hanya melakukan pengamanan. Pemohon mempunyai harta 1 unit motor. Kebutuhan sehari-hari pemohon disediakan untuk pesantren dan pemohon tidak ada pekerjaan lain. Bahwa pesantren Al-Zaitun tidak percaya diri, murni pelayanan masyarakat, dan ada juga untuk di luar pondok pesantren dengan membantu petani dan ada penghidupan petani, sehingga efeknya positif untuk perekonomian. Imbang saksi akan individu juga sumpah pada pokok menerangkan saksi dengan pemohon tidak kenal dengan pemohon, bahwa saksi relawan staf pertanahan sejak tahun 2010 pendidikan saksi bidang pengukuran tanah salah satu. Dasar saksi sebagai relawan GPI ditugaskan ketua yayasannya Imam Prawoto. Bahwa saksi pernah melihat akte yayasan untuk perubahan di tahun 2010 sebagai ketua pembinanya adalah pemohon. Bahwa dari historisnya pendiri yayasan adalah pemohon pada tahun 1994, namun saksi tidak mengetahui pengaturan asetnya. Bahwa luas aset tanah Al-Zaitun seluruhnya 2.000 hektar. Suratnya ada di pondok pesantren Al-Zaitun atas nama orang yang aktif di Al-Zaitun. Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat jual beli di yayasan, namun prosesnya saksi tidak mengetahui. Bahwa saksi mengetahui ada aset atas nama pemohon di Al-Zaitun, namun atas nama saksi tidak ada. Bahwa awalnya tahun 2000 saksi bertugas di bidang pembangunan. Setiap tahun pondok pesantren Al-Zaitun ada kegiatan litbang dihadiri semua unsur, yaitu kelompok pengurus, dewan guru untuk menentukan langkah penetapan pembelian lahan dan ada dokumennya. Buat tugas bidang pertanahan dimulai bila ada penawaran dilakukan
pengukuran lahan yang akan dibeli oleh pesantren Al Zaitun. Beberapa tahun 2021 dilakukan apresial dan biasa akuntan publik 2 kali, yaitu lingkup kampus dan luar kampus. Kemudian aset diumumkan dan disampaikan pada setiap pertemuan. Bahwa saksi benarkan bukti P18, P19 bukti yang di dalam dan luar kampus dan asetnya lebih kurang 21 triliun rupiah. Setiap orang yang dipinjam namanya membuat pernyataan dan dibuat akte notaris sebagaimana bukti P17. Bahwa saksi mengenai program Nyamas, saksi juga itu sebagai donatur tahun 2012 yang membangun Taman Karir Alamin, waktu itu bumi penanaman jahe. Bahwa saksi donasi 30 karung jahe dalam bentuk tas yang dicatat petugas administrasi dan juga terkait juga catat, namun saksi tidak tahu mekanismenya. Bahwa dalam perkembangannya ada lagi program jalan menuju masyarakat daerah pada tahun 2016. Bahwa saksi juga mengetahui lembaga kesejahteraan masyarakat KM. Kemudian pemohon mengajukan 4 orang ahli, 1 ahli Dr. Subani Syahfah, 4 pokoknya 1 ahli tidak sebagai pemohon, definisi badan hukum pada undang-undang PT nomor 40 tahun 2007 dan undang-undang koperasi mengenai badan hukum tidak ada batasan badan hukum. Pengertian badan hukum atau res person menurut doktrin ada 4 kriteria: kekayaan yang besar, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, bukan pengurus atau pembinanya, organisasinya teratur. Yayasan merupakan badan hukum privat didirikan dengan akte notaris dan mempunyai anggaran dasar, sedangkan badan hukum publik itu seperti negara, provinsi, dan kabupaten. Yayasan boleh menerima sumbangan yang tidak mengikat, tidak ada hubungan hukum dengan penyumbang, konsekuensinya tidak ada kewajiban untuk bertanggungjawab. Ketentuan pasal 53 Undang-Undang Dasar menyatakan pemeriksaan yayasan adanya dugaan perbuatan penipu, lalai melaksanakan anggaran dasar, merugikan yayasan, merugikan negara. Pemeriksaan atas permohonan P3 hanya berdasarkan penetapan pengadilan, tidak menunjukkan penafsiran. Bahwa dimaksud dengan P3 berarti adalah stakeholder seperti kreditur supaya mempunyai kepentingan. Bahwa itu pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan menyatakan warga negara dapat mempunyai hak milik. Badan hukum yang bisa memiliki hak milik ada 4, yaitu bank milik negara, operasi pertanian, badan keagamaan dan BPN setelah memperhatikan pertimbangan agama, badan sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan memperhatikan pertimbangan menteri sosial, bahwa sertifikat atas nama seseorang yang merupakan milik badan hukum tidak bertentangan dengan hukum. Karena hukum perjanjian tidak mengintervensi untuk transaksi seseorang. Akhirnya adalah pasal 320 tidak undang-undang hukum perdata, dan yang diuji adalah kuasanya apakah bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Perihal tentang kesusilaan ketertiban umum tergantung tempat dan waktu. Bahwa dasar pendidikan dasar dengan undang-undang dan dasar merupakan aturan UTN. Apabila ada kepentingan pengurus dan sepanjang mengikutinya tidak ada masalah, karena yang persoalkan adalah pengurus sendiri. Yayasan merupakan badan hukum privat. Menurut ahli harus melihat kewenangan pengurus dan dewan pimpinannya. 2 ahli Dr. Ahmad Sofian SMH bersifat menerapkan bahwa personal yang hubungan termohon. 2 ahli berikan keterangan tentang tidak pidana pencucian uang. Bahwa tidak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang 8/2010 pasal 3-nya mengatur tentang memindahkan uang berupa transfer dialihkan, sedangkan pada pasal 4-nya perbuatan menyamarkan dan pasal 5 sebagai penerima. Bahwa tentu pasal 21 harus ada tindak pidana. Diulangi, ada tindak pidana asal di dahulu, contoh tindak pidana korupsi, tindak pidana dan lain-lainnya. Selain itu ada juga secara simultan, yaitu dalam proses tindak pidana asal, namun apabila akan diputus harus berhenti menunggu tindak pidana asalnya. Kalau perkara tersebut harus ditunggu dulu.
Bahwa dalam pendidikan boleh dilakukan secara simultan. Bahwa badan hukum yang pinjam nama tidak ada misianya, tidak bisa dikirim ke TPPU. Tindak pidana merupakan akumulasi atas perbuatan itu itu yang jahat apabila elemen tidak ada menurut ahli bukan tindak pidana. Badan kuap yang baru dapat ketentuan penyidik wajib menemukan penyesuaian. Wali juga menyampaikan pendapat hukum secara tulis yang terima di persidangan ahli Dr. Ermania Widianti SMH terbuka penjelasan hal yang dimohon oleh keterangan sebagai ahli hukum acara pidana bahwa proses penyidikan sesuai dengan undang-undang ada syarat pidana. Dari ketentuan Perkap Nomor 6 2019 akan diketahui surat pemberitahuan penyidikan dikirimkan kepada jaksa umum, pelapor terkait dengan gugatan cacat formil, begitu juga dengan penetapan tersangka. Penetapan tersangka melalui mekanisme dari penyelidikan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan aturan. Penyerahan dari penyidik kepada penuntut umum ada penetapan, yaitu apabila berkas sudah lengkap dilanjutkan kepada para penuntutan sudah terlengkap sebagai petunjuk mengacu pada pasal 110 pasal 82 dan P18 merupakan internal kejaksaan. Bahwa dalam ketentuan semua tidak ada batas waktu untuk bolak-balik, namun menurut ahli harus ada kepastiannya. Bahwa tentang alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 waktu keterangan saksi, keterangan ahli surat tertuju dan keterangan terdakwa. Bahwa tentu pasal 185 kuat saksi adalah apa yang diingat sendiri di dalam sendiri keluar dengan kita menerima saksi tidak hanya melihat sendiri. Bahwa penilaiannya adalah kualitas kesesuaian keterangan saksi. Walau nanti setelah menetapkan tersangka harus dilanjutkan, kalau tidak terpenuhi maka ada cacat formil. Tentu pasal 53 1 dan 2 norma yang berlaku dalam aturan tersebut yaitu atas permohonan pihak ketiga dan hanya dengan penetapan pengadilan. Tentu pasal 102 walaupun memutar kursi yang mengetahui peristiwa berhak melakukan pengaduan menurut ahli dihubungkan dengan pasal nomor 3 tersebut harus kembali kepada normanya, yaitu hanya dengan penetapan pengadilan tidak diikuti menurut ahli cacat. Ketentuan pasal 372 KUHP tentang penggeledahan harus ada lebih dulu memberikan peringatan. Esensi pemeriksaan para peradilan yang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tugas objek pemeriksaan para peradilan ahli dan formilnya proses yang dilalui. 4 ahli Andi Widianto Pemeriksaan besar bersifat pada pokoknya menerangkan mohon ahli memberikan keterangan tentang bahwa ada 2 mekanisme sebagaimana Perkap 6 2019 2017 yang menekankan pada sistem elektronik manajemen dan sistem informasi pendidikan. Yang pertama menitik beratkan pada informasi pendidikan dan yang kedua dikhususkan kepada masyarakat. Bahwa pada pasal 1 angka 26 peraturan Polri 611 penerapan aplikasi berbasis website merupakan sarana pengendali. Bahwa dengan INP berkenaan dengan interaksi monitoring kepada penyidik terekor. Interaksi itu dari awal sampai selesai hingga eksekusi umum dengan memberikan P1 karenanya dokumen terkopi ditinggalkan dengan menggunakan fasilitas EMP. Dengan fasilitas EMP bila ada kesalahan yang tentang akan ada jejak digital semuanya sebagai bentuk profesionalitas yang sesuai dengan pembaca dan ahli merupakan mekanisme yang harus teguh dan berikat. Bahwa pada sistem informasi pendidikan sebagaimana Perkap 11 ada 3 informasi yang dikecualikan, tidak dikecualikan dan wajib dipublikasikan.
selimanya informasi yang dikecualikan menganggap proses penyidikan, rencana penyidikan, mengubah identitas yang terbuka, mengurus kejahatan, jaringan yang terbuka, keselamatan penyidik dan keluarganya, sarana kekeluargaan masyarakat, pada sebelumnya, 16 berkaitan dengan informasi penyidik melalui mencetak tentang peristiwa yang menjadi masyarakat perkembangannya adalah polemik dan pertanyaan. Berwenang menginformasikan penyidikan untuk memenuhi adalah Polri, Humas Perlindungan Umum, sedangkan untuk Polda adalah Polda Diskrimum khusus untuk narkoba dan Humas dan Polres dan Polres dan suatu norma dengan menggunakan kata dan merupakan bentuk kumulatif bahwa untuk pihak yang tidak disebutkan sebagaimana perkara 1/2011 sebagaimana 385 pemohon yang tidak berwenang untuk mempublikasikan dan melengkapi dengan bukti berupa video dan tidak dibaca oleh pemohon terkait dengan penyampaian informasi berarti yang dijelaskan adalah ahli hukum acara pidana. Informasi yang diduga salah berkaitan dengan penyidikan panggilan tidak dengan jelas ada sebagian detail dan meski tidak dilaksanakan mengalami menjadi cacat formil dan melanggar kode etik. Demikian juga dengan pelanggaran hal yang tidak dipublikasikan merupakan pelanggaran kode etik dan mempengaruhi proses itu sendiri dan bentuk ketidakpatuhan oleh Perkap 1/2011. Menimbang bahwa pembuktian dari sangkalannya termohon mengajukan surat bukti P1A sampai dengan bukti menimbang termohon bermakna cukup sesuai dengan aksinya kecuali bukti P43A, P43B, P43C, P44A, P44B, P44C dan P44D. Menimbang bahwa mohon mengajukan seorang saksi atas sebagai berikut: 1. Saksi Albert Ines Utara Lalu disumpah pada pokok menerangkan saksi adalah Polri yang tugas pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri. Saksi dan saksi ini berkara menyerahkan surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada pemohon pada tanggal 9 2023. Bahwa saat itu bertemu dengan pemohon, setelah diserahkan surat pemberitahuan penetapan tersangka di laporan pelaksanaan tugas. Surat pemberitahuan tersangka tersebut ada tanda terimanya. Saksi sebagai saksi fakta atas surat pemberitahuan tersangka bukan terhadap SPDP. P40C, D45 digunakan oleh saksi. Kemudian saksi berkara disumpah pada pokok menerangkan saksi anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri. Saksi tidak kenal dengan saksi dan saksi berkara menyerahkan surat pemberitahuan tersangka kepada pemohon pada tanggal 3. Pada saat itu bertemu dengan pemohon, mendukung pemohon dan mahkamah tersebut. Setelah diserahkan surat pemberitahuan tersangka dibuat laporan hasil dan surat pemberitahuan tersebut ada tanda terimanya yang diberikan kepada saksi Albert dan Anda diberikan kepada tersangka. Saksi sebagai saksi fakta atas surat pemberitahuan tersangka itu digunakan oleh saksi. Menimbang pemohon juga mengajukan seorang ahli atas nama Dr. Heri Firmansyah SIMU BPA disumpah pada pokok menerangkan bahwa ahli dosen negara orang tidak kenal dengan pemohon dan pemohon bahwa ahli pengambil materi pidana, masyarakat pidana, pidana dan
pra peradilan sesuai pasal 77 sampai dengan buat penangkapan, penanganan, penyidikan, proses besar yaitu tentang tersangka, pembelaan dan penyidikan. Kait dengan laporan model A, laporan model B sifatnya teknis informatori. Bahwa model A menyangkut hak dan kewajiban Polri, sedangkan model B laporan yang disampaikan masyarakat. Tujuan keduanya atas legalitas untuk mengakomodir sesuai ketentuan pasal 102 108 hak berkaitan dengan tindakan penyidik, laporan, tadi tidak ada. Ketentuan pasal 102 adalah kewenangan penyidik menerima informasi berkaitan dengan tindak pidana. Walaupun hasil analisa adalah sebagai ukur penyidik yang harus ditindaklanjuti dan tidak menyalahi ketentuan pasal 102 108 dan tidak ada yang melanggar TPPU dari analisa PPATK. Laporan hasil analisa merupakan analisa yang sulit dibantah. Prosedur penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara adil dilihat unsur kesalahan, apakah perbuatan pidana dan menyangkut perbuatan pidana. Penetapan tersangka mengacu pada teori tindak minimum kemudian kewenangan pra peradilan menguji minimum alat bukti bahwa kualitas alat bukti bagi penyidik merupakan kewenangan lembaga yang bersangkutan, khususnya mendidik dengan objektivitas. Pembuktian tindak pidana terkait unsur delik dan pertanggungjawaban pelaku selama tidak ada alasan pemaaf bahwa terkait PPU dilihat pada perspektif awal hasil kejahatan atau tidak hanya asal usul, juga dilihat apakah pemanggilan tersebut muncul dari PPU. Berkaitan dengan yayasan tidak boleh diterima keuntungan dasarnya adalah kemanusiaan. Bahwa PPU merupakan tindak pidana lanjutan, ada tindak pidana asal, kemudian ada pengecualian yang pasal 69. Mohon menyatakan beberapa terhadap saksi fakta yang diajukan oleh mohon saksi diajukan adalah mohon. Menimbang bahwa mohon menyatakan saksi yang diajukan merupakan saksi fakta. Menimbang bahwa karena saksi yang diajukan mohon merupakan saksi fakta, maka diperlukan surat keterangan izin sebagai saksi fakta pidana sebagaimana saksi yang diajukan oleh pemohon yang berstatus sebagai aparatur negara atau pimpinan. Menimbang bahwa karena saksi yang diajukan oleh pemohon fakta, maka hakim berpendapat saksi yang diajukan pemohon dapat dikualifikasikan sebagai saksi. Bahwa pemohon telah mengambil kesimpulan diterima persidangan tanggal 13 2004. Menimbang mengikat putusan ini maka suatu acara tentang pertimbangan hukum. Dalam resepsi menimbang modal jawabannya pemohon mengajukan resepsi tentang bukan kewenangan peradilan dengan alasan berdasarkan pasal 77 ketentuan pasal 2 angka 1 ayat 1 Mahkamah Konstitusi nomor 4 2012 telah secara tegas dan menyikapi menentukan kompetensi kewenangan dari peradilan, sedangkan permohonan peradilan yang pemohon itu memerintahkan pemohon untuk penyidikan serta surat penyidikan, kemudian menyatakan serangkaian penyitaan, pemblokiran, jasa, memerintahkan kepada pemohon untuk mengembalikan sebuah aset yang dialihkan kepada semula. Menimbang bahwa persepsi permohonan tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim memaknai peradilan bersifat wasi hukum acara perdata, oleh karenanya pengajuan resepsi dapat digunakan dalam peradilan. Menimbang bahwa hakim berpendapat dalam memahami permohonan pra peradilan aku tidak dilakukan secara parsial, namun memahaminya seharusnya secara komprehensif. Menimbang masalah hakim memperhatikan dengan sesama tentang materi pokok pra peradilan, ternyata tentang penetapan pemohon tersangka, penyitaan pemohon. Menimbang dalam jawabannya pada halaman 17 pemohon membenarkan pemohon pra peradilan
yang diajukan pemohon tentang menyesalkan khususnya menimbang ketika itu yang menjadi muatan eksepsi pemohon merupakan rangkaian dari dalil pokok permohonan pra peradilan. Kemudian akibat kesimpulan eksepsi termohon tidak beralasan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan pra peradilan sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa pokoknya permohonan peradilan dari pemohon adalah para negeri satu menerima dan mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan pemohon yang termohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang tidak sesuai dengan hukum dan menyatakan batal hukum, menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh pemohon terhadap jasa dan tidak tersebut, menyatakan surat perintah pemilikan dan surat ketetapan seterusnya tidak menyatakan kepada pemohon untuk menentukan penyidikan berdasarkan tersebut, menyatakan seluruh rangkaian penyitaan pemblokiran serta hasil memang pemohon dan keluarga ada tidak sah hukum juga berdasarkan batal. Menyatakan pemohon mengembalikan pesantren kita dijadikan pada semula dalam tempo jam yang dikatakan menyatakan tidak sah setelah keputusan kapan atau tindakan lain yang dilakukan oleh pemohon berkaitan dengan penyidikan dalam tersangka oleh pemohon, memberikan segala hak hukum pemohon dalam membuat penuntutan dan perkaranya hukum pemohon dari perkara menimbang bahwa penguatan dari pemohon tersebut dan menentukan di surat perintah dari menimbang bahwa pemohon menolak yang tegas dari permohonan yang benar-benar diakui secara tegas oleh pemohon. Menimbang bahwa untuk mendukung alasannya itu pemohon bersatunya sampai dengan setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pengaduan dan jawaban dan surat ahli dan kemudian saksi dan ahli mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa lembaga pra peradilan sebagaimana diatur dalam merupakan lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah upaya paksa oleh penyidik sesuai dengan undang-undang. Menimbang keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tersebut berulas kewenangan pada menjadi penetapan tersangka, penyitaan dan perbedaan. Menimbang bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan ketentuan pasal 2 angka 2 menyatakan pemeriksaan pra peradilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara. Tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terhadap pemohon, menimbang bahwa dalam permohonannya menyatakan pada tanggal 12 Juli 2003 pemohon memberikan laporan informasi nomor RI 66 SBY Jumawi tergeneres titik 2/6/2003 di Deksus pemohon sebagai pelapor dan selanjutnya naik ke tingkat penyidikan tanpa adanya pemberitahuan kepada pemohon. Pada Kamis tanggal 2 November
pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh pemohon yang diumumkan di Direktur TV Deksus Polri Dirjen Himawan dalam proses di Gedung Polri. Namun adanya surat penetapan tersangka diterbitkan tanggal 6 Oktober 2023 yang membuat laporan tersebut bukan dari pesantren itu maupun yayasan pesantren Indonesia pihak yang diberikan pemohon pernah mengatakan dan tidak menerima SPDP. Menimbang bahwa terhadap persoalan tentang laporan polisi tersebut, hakim berpendapat bukan merupakan kewenangan lembaga peradilan. Menimbang bahwasannya hakim memperhatikan pembuktian pemohon, apakah pemohon telah menyampaikan SPDP kepada pemohon pada 3 hari setelah terbitnya surat sertifikat, sebagaimana permohonan menimbang bahwa dari bukti P3C berupa surat tindak pidana ekonomi dan khusus Raja Agung Muda tindak pidana umum nomor B/206/5 garis 1/11 sebagai 3 Agustus dari hasil laporan diberikan dengan tembusan kepada terlapor pada angka 6 disertai dengan terimanya tanggal 3 Agustus 2000. Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang dijadikan pemohon nama Kurni Ismawan juga sempat menerangkan tugas saksi menjaga keamanan dan ketertiban dan monitor surat masuk di pondok pesantren Al-Zaitun dan saksi ada kegiatan lain di luar pesantren. Di pondok pesantren Al-Zaitun hanya ada satu pintu masuk gerbang barat dan sudah dibangun, sedangkan gerbang selatan sudah ditutup jarak dari gerbang 1,5 km. Ada orang yang masuk lapor pada petugas untuk masyarakat umum dibolehkan masuk setelah ada informasi dan ditanya apa tujuannya. Bahwa untuk surat masuk semuanya tercatat dan ada bukti suratnya. Saksi menggunakan keempat buku ekspedisi sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 2 April 2024 tidak ada surat masuk SPDP, surat penetapan tersangka kepada pemohon yang ada hanya surat panggilan. Menimbang bahwa dengan adanya keterangan saksi Kurni Ismawan yang menyatakan tidak ada surat masuk SPDP kepada tersangka yang ada hanya surat panggilan, hakim tidak dapat menyampingkan bukti T3C karena eksistensi bukti T3C telah memenuhi persyaratan administrasi tentang penetapan tersangka terhadap pemohon. Minimal pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 70 yaitu pasal 5 Undang-Undang 16/2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2004 tentang yayasan dan pasal 37 KUHP itu pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 56 KUHP, pasal 4 KUHP dan pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 itu pasal 10 Undang-Undang 8 2010 tentang dan pemerintahan tidak pidana bahwa penetapan tersangka pada pemohon juga tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sebab untuk menentukan ada tidaknya kerugian atas pengalihan atau penggelapan aset yayasan harus ada penetapan dari pengadilan. Minimal pada bukti T40B berupa surat penetapan nomor S tab dan pemilu 1 garis pemilu Ismawi garis 1/11 2003 tanggal 6 November 2003 dan bukti T40C pasal bertahun tersangka dihubungkan dengan transaksi yang dilakukan pemohon atas nama Alfred Ines Yosara dalam transaksi Rio Batara sebagai berikut menjelaskan bahwa
Polri, dan menyerahkan surat pemberitahuan tersangka kepada pemohon dan tidak. Pada saat itu bertemu dengan pemohon, tentunya dalam tersebut serahkan buatlah laporan pelaksanaan ada dalam terimanya. Menimbang bahwa dengan adanya bukti T40B, T40C, T45, T46, A, T46B, T46C, dan keterangan dua orang saksi yang dijadikan pemohon, hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka telah diberitahukan kepada pemohon. Menimbang bahwa dengan adanya bukti tersebut, maka bukti dilakukan surat pernyataan pemohon tanggal 11 Mei 2004 menyatakan sampai saat ini tidak pernah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor S titik tab garis 111 garis Mami garis res 1.11 garis 2003 di Khusus tanggal 16 Agustus 2003 dan titik 90 berupa surat pernyataan Kabul Nugraha tanggal 12 Mei menyatakan tidak pernah menerima surat pernyataan tersebut. Menurut hakim, sepatutnya dikesampingkan karena T89 dan T90 merupakan pernyataan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Menimbang bahwa hakim berpendapat surat pernyataan tidak mempunyai pembuktian apabila dicetak oleh pihak lain. Menimbang bahwa dari permohonan boleh dinyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2003 pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh pemohon diumumkan Direktur Indeks Republik Brigjen Wisnu Himawan dan Pres sesuai dengan bukti P86 dan P87 dengan memperhatikan kewenangan hakim peradilan. Hakim berpendapat tidak termasuk ruang lingkup kewenangan lembaga pra peradilan. Menimbang bahwa terhadap dari pemohon menyatakan permohon tetap melakukan penyidikan serta tidak menghentikan penyidikan serta pemohon adalah bentuk penyalahgunaan wewenang power tidak sesuai dengan kewenangan Kementerian Pidana berlaku pasal 53 dan 54. Memang substansi permohonan tersebut menurut hakim bukan juga termasuk kewenangan lembaga pra peradilan. Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana pasal 4 bab yaitu yang sah transaksi transaksi surat pemberitahuan. Menimbang bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses pendidikan yang terbuka, kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang pendidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Menimbang bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan dengan berdasarkan kepada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi yaitu T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33 dan T34. Menimbang bahwa keterangan para saksi bersesuaian dengan bukti surat sebagaimana bukti T39 berupa penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 26 dan 3 Oktober bukti T39S penetapan menceritakan Oktober T39 penetapan menceritakan pada tanggal Desember dan penetapan nomor 24 tanggal 11 Januari 2024. Menimbang bahwa dengan adanya dua alat bukti tersebut di atas, hakim berpendapat penetapan tersangka terhadap pemohon didasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat 1 kuhap. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon dan termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa keterangan ahli pada kondisinya tidak mempunyai pembuktian yang mengikat dan menentukan. Menimbang bahwa dalam menilai keterangan ahli perkara pidana hakim bebas menilai
dan tidak ada keharusan untuk menerima keterangan ahli. Artinya keterangan ahli bersifat bebas, pre-bebas. Ulangi, pre-bebas. Menimbang bahwa karena ternyata keterangan para ahli yang diberatkan kepada pokok perkara bukan kewenangan lembaga peradilan sehingga tidak dipertimbangkan oleh lebih lanjut. Kemudian tentang penyitaan, pembuktian, teknik, penasihat, bidik santai, dinamakan pemohon dan keluarganya. Minimal bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan seluruh rangkaian penyitaan, pembuktian serta pengenalan aset-aset milik santai maat Zaitun yang dinamakan pemohon dan keluarga adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat serta menyatakan gagal. Minimal pemohon dalam jawabannya menyatakan permintaan tanda penunda yang proses pemohon telah dibuatkan surat tanda penerimaan dan dibaca penyitaan dan ditangani pula oleh para saksi berdasarkan pasal 212 pasal 192 sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lingkup pendidikan baik perkara maupun kabar yang mana sebelumnya mengacu pada pasal 192 pendidik menunjukkan berdasar penyitaan yang dibuat secara rinci detail baru dan jumlah yang singkat beserta proses penyitaan juga diserahkan kepada siapa menjadi kita. Menimbang bahwa tindakan penyitaan pemohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam dewan. Menimbang bahwa sebagaimana bukti yang diberikan oleh pemohon yaitu bukti T39A sampai dengan T39X mulai dari surat perintah penyitaan, cara penyitaan, surat tanda penerimaan, penetapan individu kesempatan. Menimbang permohonan peradilan dan pemohon juga persoalan tentang pemblokiran serta pengembalian aset milik pesantren dan makan pemohon dan keluarga adalah tidak sah dan tidak mengikat menyatakan batal. Menimbang keterangan juga oleh saksi yang diberikan oleh pemohon substansi keterangan oleh saksi ternyata digerakkan kepada pemblokiran teknik pesantren Maat Zaitun sesuai dengan bukti P16, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P45, P46, P47, P48 dan P49. Lima masyarakat ahli pemohon juga sebenarnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang oleh karena kemungkinan serta pengalihan aset merupakan tindakan penyidikan yang bukan merupakan kewenangan lembaga peradilan, maka sepenuhnya juga dinyatakan ditolak. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan peradilan yang dari pemohon tidak beralasan mendukung, maka sepatutnya permohonan peradilan dinyatakan ditolak seluruhnya. Menimbang oleh karena permohonan peradilan pemohon seluruhnya, maka tersebut dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 1/10 untuk pasal 7 sampai dengan 83 Undang-Undang Pidana nomor 1 dan lainnya mengadili. Dalam eksepsi menyatakan disebut pemohon tentang bukan kewenangan peradilan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan peradilan sebelumnya, dibandingkan pemohon membayar dari perkara sejumlah nilai. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 14 Mei 2024 Siono hakim mengucapkan oleh pengadilan mengucapkan pada hari ini juga oleh disebut dan Umar Asyar nanti dihadiri kuasa